Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat daring kelas 3 belajar online di rumah. Ketemu lagi ya kita. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Jangan lupa untuk terus menerapkan pola hidup sehat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Nah, sobat daring, sebelumnya sudah belajar tema 3 subtema 2 kan, muatan PPKN, materi gotong royong dan sikap hidup sederhana. Nah, kalau kalian belum mempelajarinya, kalian bisa menonton video sebelumnya yang berada di atas atau membuka buku kalian ya. Bapak sampaikan juga jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, membaca buku-bukunya kembali, ataupun menonton video pembelajaran yang sudah disediakan Bapak atau Ibu guru kalian, agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, sobat daring, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 3 muatan PPKN, materi keberagaman peran di sekolah. Sebelum ke materinya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, sobat daring mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Yang kedua, sobat daring mampu mengetahui tugas atau kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Kalian tahu tidak? Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat kita menuntut ilmu, bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Nah, kedudukan sekolah sangatlah penting demi memajukan bangsa Indonesia yang sobat daring. Kemajuan suatu sekolah merupakan jerih payah atau hasil perjuangan seluruh warga sekolah dalam membantu kegiatan belajar mengajar serta mempromosikan sekolah supaya dikenal oleh banyak orang. Nah, sobat daring, ada yang tahu tidak? Siapa saja sih warga sekolah itu dan apa saja perannya? Oke, sobat daring, warga yang ada di sekolah itu yang pertama, ketua yayasan atau pengurus yayasan atau direktur sekolah. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, wakil kepala sekolah. Yang keempat, guru. Yang kelima, siswa dan siswi. Yang keenam, karyawan dan staf tata usaha. Yang ketujuh, petugas kebersihan. Yang kedelapan, penjaga sekolah. Yang kesembilan, wali murid. Yang kesepuluh, pustakawan. Dan yang terakhir yaitu petugas UKS. Nah, sobat daring, setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda demi kemajuan sekolah. Berikut Bapak jelaskan satu persatu tugas setiap peran masing-masing warga sekolah. Yang pertama, ketua yayasan atau pengurus yayasan, direktur sekolah. Nah, perannya itu sebagai pendiri sekolah. Biasanya yayasan itu terdapat di sekolah swasta. Nah, sobat daring, tugasnya apa ya? Yang pertama, memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, mengelola sekolah. Yang ketiga, memberikan perlindungan untuk warga sekolah. Yang keempat, membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Yang kelima, menetapkan kebijakan dan masih banyak lagi tugasnya yang lainnya ya, sobat daring. Yang kedua, kepala sekolah. Nah, perannya itu sebagai pemimpin sekolah. Tugasnya, yang pertama, menyusun program kerja dan anggaran sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, melakukan supervisi atau penilaian kinerja guru dan karyawan. Yang keempat, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Dan masih banyak tugas lainnya lagi ya, sobat daring. Yang ketiga, wakil kepala sekolah. Nah, perannya itu sebagai wakil pemimpin sekolah. Tugasnya yang pertama, menyusun program pembinaan atau OSIS. Yang kedua, menyusun program kegiatan eskul. Yang ketiga, mengatur pertemuan dengan wali murid. Yang keempat, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dan masih banyak tugas yang lainnya. Yang keempat, yaitu guru.
Nah, perannya itu sebagai orang tua di sekolah dan tenaga pendidik di sekolah. Untuk tugas guru yaitu yang pertama, memberikan ilmu kepada siswa di sekolah. Yang kedua, memberikan bimbingan pengarahan kepada siswa di sekolah. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi untuk siswa. Yang keempat, membuat administrasi keguruan. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan wali murid, dan masih banyak juga tugas guru yang lainnya ya sobat daring. Nah, yang kelima tidak kalah pentingnya yaitu siswa dan siswi. Siswa dan siswi mempunyai peran sebagai peserta didik di suatu sekolah. Nah, tugas siswa dan siswi juga banyak ya sobat daring, diantaranya adalah belajar dengan rajin dan melaksanakan tugas. Kedua, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Yang ketiga, menghormati dan mematuhi perintah guru dalam hal kebaikan. Yang keempat, menghormati warga sekolah lainnya. Yang keenam adalah karyawan dan staf tata usaha. Memiliki peran yaitu staf dalam bidang pelayanan. Tugasnya juga banyak ya sobat daring, diantaranya adalah yang pertama, melayani pembayaran SPP siswa. Yang kedua, membantu melaksanakan administrasi sekolah, administrasi guru, dan administrasi murid. Warga sekolah selanjutnya adalah wali murid. Wali murid berperan sebagai komite sekolah atau koordinator kelas. Tugasnya diantaranya adalah yang pertama, membentuk paguyuban atau komite atau koordinator kelas. 2. Bisa menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah. 3. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah. 4. Mendukung dan membantu guru dalam hal penguatan karakter anak. Warga sekolah yang selanjutnya adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan berperan sebagai tim kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, tugasnya diantara lain adalah menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Misalnya, membersihkan ruang kelas, ruang guru, lapangan, masjid, dan masih banyak lainnya. Warga sekolah yang selanjutnya adalah penjaga sekolah. Penjaga sekolah berperan sebagai tim keamanan sekolah. Penjaga sekolah mempunyai tugas antara lain, yang pertama, menjaga keamanan sekolah. Yang kedua, menjaga barang atau fasilitas sekolah dari gangguan atau dari pencuri. Warga sekolah yang selanjutnya adalah pustakawan. Pustakawan berperan sebagai pengurus perpustakaan. Nah, sobat daring, tugas dari pustakawan antara lain yang pertama, perencanaan pengadaan buku-buku atau bahan pustaka atau media elektronika. Yang kedua, pengurusan pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan perpustakaan. Yang keempat, memelihara dan memperbaiki buku-buku atau bahan perpustaka atau media elektronika. Nah, sobat daring, warga sekolah yang terakhir adalah petugas UKS. Petugas UKS berperan sebagai tim kesehatan sekolah. Nah, tugasnya diantaranya adalah yang pertama, mengecek kesehatan siswa serta warga sekolah lainnya secara berkala. Misalnya, melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kedua, merawat warga sekolah yang tiba-tiba sakit di sekolah. Nah, oke ya sobat daring, itu tadi tugas dan peran setiap warga sekolah. Sebagai seorang siswa, kita memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan guru itu bisa jadi berkelompok atau individu perorangan. Nah, kalau tugas yang diberikan secara berkelompok itu harus dikerjakan secara berdiskusi ya sobat daring. Dalam sebuah diskusi kelompok, setiap anggota kelompok diskusi harus memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Misalnya, peran dan tugas anggota kelompok yang pertama, ada yang bertugas sebagai pemimpin diskusi atau ketua kelompok. Ada yang bertugas sebagai pencatat hasil diskusi. Ada yang bertugas sebagai wakil ketua kelompok, ada yang bertugas sebagai mempresentasikan hasil diskusinya, dan ada juga yang bertugas sebagai
menjawab pertanyaan siswa lain saat melakukan presentasi. Nah, semua tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, Sobat Daring. Nah, Sobat Daring, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga mudah dipahamin dan bermanfaat untuk dipelajari ya. Jangan lupa untuk terus menerapkan pola hidup sehat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berpergian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel aku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.